SCN 63 kekaguman Tama pada Nisa. Waktu menunjukkan pukul 2.15 dini hari. Ceklek, Tama masuk ke dalam ruang perawatan Ali. Pemandangan pertama yang Tama lihat saat itu adalah Nisa yang tengah duduk bersimpuh di atas sajadah, khusyuk dengan bacaan Al-Quran. Suara merdu yang begitu menenteramkan hati, mengobati duka lara yang sebelumnya Tama rasakan. Merdu sekali suaranya, gumam Tama dalam hati mengagumi keindahan bacaan Al-Quran Nisa. Nisa begitu khusyuk, hingga dia tidak menyadari Tama masuk ke dalam ruangan tersebut. Sodaqallahul lazim, ucap Nisa dengan mengakhiri bacaannya. Setelahnya Nisa menutup dengan doa kafaratul majlis, dan meletakkan handphone miliknya, karena sebelumnya Nisa membaca Al-Quran menggunakan aplikasi Al-Quran digital di handphone miliknya. Astagfirullah, Nisa yang terperanjat kaget melihat Tama yang tengah duduk di sofa dengan pandangan mengarah padanya. Kau, pekik Nisa dengan memegang dada yang masih berdebat karena rasa terkejut. Hantu, sergah Tama kemudian. Aku sudah di sini sejak tadi, jawabnya lagi. Maaf aku tidak tahu, jawab Nisa dengan melipat kembali mukena yang dia kenakan. Bagaimana kau melihatku, kau sangat khusyuk dengan bacaanmu, ucap Tama kemudian. Nisa hanya menundukkan kepala. Kau tidak tidur, tanya Tama yang duduk dengan menyandarkan bahunya di sofa, masih dengan setelah dinas malam yang dia kenakan. Aku baru saja bangun, jawab Nisa singkat. Oh, jawab Tama. Karena Tama di sofa, Nisa memilih duduk di kursi tunggu, di sebelah Ali. Asteris. Pagi menjelang, tok tok tok. Suara ketukan, yang terdengar dari balik pintu. Tidak lama disusul pintu terbuka, menampakkan Reza dan Maryam yang berdiri di sana. Assalamualaikum, ucap Maryam dengan melangkah masuk ke dalam kamar perawatan Ali. Waalaikumsalam, jawab Nisa dan Ali bersamaan. Ali yang meski dalam kondisi sakit, tetap bangun pagi untuk melaksanakan kewajiban sholat subuh. Sementara Tama masih terlelap dalam buayan sofa empuk ruangan tersebut. Nisa, sapa Maryam, setelah mengetahui sosok orang yang dia kenal berada di tempat tersebut. Nisa tampak mengerutkan dahi, dan sejenak meneliti sosok wanita bercadar di hadapannya. Maryam, ucap Nisa kemudian, dan Maryam menjawab dengan anggukan kepala. Masya Allah Maryam, kakak tidak menyangka kita akan ketemu di sini, ucap Nisa dengan wajah berbinar. Iya kak, kakak kok di sini? Tanya Maryam kemudian. Maryam dan Nisa emang sudah saling kenal sebelumnya, karena Nisa yang berteman akrab dengan sang kakak Mahira. Iya Nis, Ali ini santrinya Abi, jawab Nisa singkat. Maryam langsung paham jika tujuan Nisa berada di tempat tersebut adalah karena sebuah rasa tanggung jawab sebagai guru kepada muridnya. Terlebih Nisa yang telah menceritakan jika orang tua Ali berada di luar negeri. Sementara Maryam tengah asyik mengobrol dengan Nisa, Reza sibuk membangunkan perjaka tua di hadapannya. Woi bangun, suara Reza yang meminta sahabatnya untuk bangun. Astaga, Tama, ucap Reza lagi dengan menggoyangkan bahu Tama. Udah di sini aja Loza, ucap Tama dengan menggeliatkan badannya. Parah lo, bilangnya jagain, malah ngorok gini, ketus Reza pada sang sahabat. Sorry, gue semalam ada operasi, makanya gue ketiduran, jawab Tama dengan muka malas. Reza hanya menggelengkan wajah. Setelah kesadarannya pulih sempurna, Tama berpamitan pada Reza, Maryam dan juga Nisa untuk membersihkan diri dan mengganti pakaiannya. Tama tidak perlu pulang ke rumah, karena di ruang kerja miliknya Tama selalu meninggalkan baju ganti. Setelah kepergian Tama, Maryam memperkenalkan Reza pada Nisa yang merupakan suaminya. Ketiganya saling berbincang. Tidak berselang lama pintu ruangan kembali terbuka, menampakkan Tama yang berdiri di ambang pintu dengan wajah yang lebih segar dan baju bersih yang dia kenakan. Lo nggak ke kantor Za, tanya Tama yang telah duduk di sofa. Ke kantor abis ini Maryam bawain sarapan buat lo sama Nisa, ucap Reza kemudian. Tangsia gue repotin lo sama Maryam lagi, ucap Tama dengan perasaan tidak enak. Reza menjawab dengan anggukan kepal. Gue sekalian mau ketemu Dokter Anita, ucap Reza kemudian. Oh, lo mau cek junior? Tanya Tama kemudian. Yoi, jawab Reza singkat. Keduanya saling berbincang, membicarakan masalah pekerjaan, juga sesekali masalah pribadi, terlebih Reza yang selalu menggoda Tama dengan kata perjaka tua. Mas, panggil Maryam. Sepertinya sudah saatnya kita ke ruangan Dokter Anita, ucap Maryam setelah melongok arloji yang ada di tangan kirinya. Reza pun menganggukkan kepala, seraya tersenyum manis pada sang istri. Setelahnya Reza dan Maryam berpamitan pada Tama dan Nisa, setelah memastikan kondisi Ali lebih baik, tidak lupa Maryam memberikan doa pada Ali dan memberi semangat kepada pemuda 16 tahun tersebut. Asteris. Dengan telaten Nisa menyuapi Ali hingga makanan yang disiapkan oleh ahli gizi rumah sakit tersebut habis tak bersisa. Meski beberapa kali Ali menolak, dan mengatakan jika sudah tidak mau lagi, dengan alasan sudah kenyang, namun Nisa tetap semangat membujuk Ali agar pemuda 16 tahun tersebut mau makan. Pintar, kau akan segera pulih Ali jika makanmu banyak, ucap Nisa dengan mengulas sebuah senyum manis. Terima kasih ucap Ali dengan wajah berbinar. Nisa menganggukkan kepala.
Tama yang melihat hal itu pun seketika tersenyum pada dua orang di hadapannya itu. Nisa pun selalu mengajak Ali berbicara, selalu menghibur Ali, agar Ali tidak merasa sedih karena di saat kondisi seperti ini orang tuanya tidak menemani dirinya. Sesekali Tama juga mengajaknya berbincang, menggoda Ali dengan kalimat-kalimat yang konyol, hingga beberapa kali Ali tertawa. Setelah sarapan dan minum obat, Ali kembali tertidur, karena memang efek obat yang dia konsumsi mengakibatkan Ali lebih banyak tidur setelahnya. Hal itu berguna untuk kesembuhan Ali saat ini. Selain untuk mengurangi aktivitas juga dapat mengurangi rasa sakit serta nyeri yang dirasakan Ali. Nisa, panggil Tama. Nisa mendongakkan wajahnya, ya, jawabnya singkat. Reza dan Maryam membawakan kita sarapan, sebaiknya kita sarapan dulu, ucap Tama yang merasa canggung. Nisa menjawab dengan anggukan kepala, setelahnya menyusul Tama duduk di sofa. Nisa membuka paper bag yang dibawa oleh Maryam sebelumnya, benar saja di sana ada 2 bungkus bubur ayam, 2 cup orang ejuais dan beberapa lauk lainnya yang Maryam bawakan. Keduanya sangat lahap menikmati makanan yang dibawakan oleh Maryam, terlebih Tama yang memang sejak kemarin belum mengisi perutnya, tidak butuh waktu lama makanan yang ada di tangan Tama telah habis tak bersisa. Nisa pun hanya melongo melihat kotak styrofoam di tangan Tama sudah tidak ada isinya. Sementara Nisa masih menikmati makanannya dengan khusyuk, sesekali terlihat Tama yang melirik pada gadis 27 tahun yang ada di hadapannya tersebut. Melihat sikap baik Nisa dan wajah teduhnya membuat Tama merasa senang. Astagfirullah Tama, sadar Tam, gumamnya dalam hati. Lo nggak tahu kan dia udah punya suami atau belum? Gumamnya lagi dalam hati. Merutuki dirinya sendiri yang hampir saja mengagumi Nisa, seseorang yang tengah duduk di hadapannya. Kegagalan berulang kali membuat Tama sedikit merasa trauma dengan wanita yang baru dia kenal. Ada apa? Ketus Nisa kemudian, menyadari Tama yang selalu melihatnya dengan tatapan tak berkedip. Nisa merasa risih dengan tingkah Tama, dan akhirnya memberanikan diri untuk menegur. Maaf, aku hanya, ucap Tama menggantung. Tiba-tiba pintu ruangan diketuk dari luar. Selamat, batin Tama merasa lega. Tama merasa sangat lega, setidaknya ketukan pintu yang tiba-tiba tersebut dapat menyelamatkan dirinya dari rasa malu. Permisi, sapa seorang dokter yang masuk ke dalam ruangan untuk memeriksa kondisi Ali. Pagi Dokter Anton, sapa Tama. Segera bangkit dari duduknya dan menghampiri seorang dokter yang merupakan rekan kerjanya tersebut. Pagi Dok, sapa Dokter Anton balik. Setelahnya Dokter Anton melakukan pemeriksaan pada Ali, dan memastikan segala kebutuhan Ali terpenuhi dengan baik. Bagaimana Dok kondisi Ali? Tanya Tama. Alhamdulillah Dokter Tama, Ali sudah menunjukkan perubahan banyak, untuk luka luar semua sudah mulai mengering, mungkin nanti 5 hari lagi Ali sudah bisa pulang, ucap Dokter Anton. Tapi untuk itu, Ali harus tetap menggunakan bantuan untuk berjalan, karena memang cedera patah tulang yang dialami tidak bisa langsung sembuh begitu saja, butuh waktu 2-3 bulan penyembuhan, ucapnya lagi. Tama mengangguk tanda memahami ucapan Dokter Anton. Ada yang perlu ditanyakan Dok? Tanya Dokter Anton. Oh, sepertinya tidak, terima kasih Dokter Anton, ucap Tama dengan senyuman ramah. Baiklah jika sudah tidak ada yang perlu ditanyakan, saya permisi, ucap Dokter Anton dengan sopan. Asteris. Pagi ini merupakan hari terakhir bagi Dennis untuk meninggalkan pesantren Ustadz Hamzah. Bergegas Dennis merapikan segala perlengkapan dan baju-baju yang dia bawa sebelumnya. Mengemas dalam satu koper agar lebih mudah membawanya. Setelah semua siap, Dennis bergegas menuju rumah utama untuk menemui Ustadz Hamzah dan juga Kiai Sepuh untuk berpamitan. Menyampaikan rasa terima kasih karena telah banyak ilmu yang diberikan, sebagai bekal Dennis memulai masa depan. Assalamualaikum, ucap Dennis yang berdiri di ambang pintu rumah Ustadz Hamzah. Waalaikumsalam, Nak Dennis, silahkan masuk, sapa Ustadz Hamzah sendiri dengan ramah. Bagaimana Nak Dennis, ada yang perlu disampaikan? Tanya Ustadz Hamzah dengan senyuman ramah. Tidak Pak Ustadz, saya kesini mau berpamitan pada Ustadz Hamzah dan keluarga. Insya Allah saya akan kembali ke kota. Terima kasih atas semua ilmu, pengalaman, dan juga jamuan yang Ustadz Hamzah juga keluarga berikan kepada saya. Ustadz Hamzah menjawab dengan anggukan kepala dan senyum manis di wajahnya. Saya juga mau mengucapkan mohon maaf, apabila selama saya berada di sini, banyak salah dan khilaf yang saya lakukan, entah itu sengaja maupun tidak sengaja, ucap Dennis. Insya Allah Nak Dennis, Bapak dan keluarga sangat senang, semoga apa yang Nak Dennis dapatkan dari tempat ini, dapat memberi manfaat di kemudian hari, ucap Ustadz Hamzah. Pesan Bapak, tetap istiqomah, dan jangan pernah berhenti untuk belajar, karena Islam itu luas, cari ilmu sebanyak mungkin, ucapnya lagi. Dennis menjawab dengan anggukan kepala. Setelah saling berbincang menyampaikan maksud dan tujuannya, Dennis meraih sebuah amplop tipis berukuran sedang dari balik jas yang dia kenakan. Maaf Pak, ini mohon diterima, semoga bisa bermanfaat untuk pesantren, ucap Dennis dengan menyodorkan amplop tersebut. Ustadz Hamzah tampak mengulas senyum ramah, dan menerima amplop yang diberikan Dennis.
Masya Allah, banyak sekali nak Denis, ucap Ustadz Hamzah yang sedikit kaget dengan isi cek yang diberikan Denis tersebut. Rep, 250 juta, nominal cek yang disumbangkan Denis untuk pesantren Ustadz Hamzah. Tidak masalah Pak Ustadz, nominal itu pun belum sebanding dengan apa yang Pak Ustadz dan keluarga serta pada pengajar di sini yang diberikan pada saya, ucap Denis dengan sopan. Alhamdulillah, semoga amal nak Denis ini bisa menjadi ladang pahala, dan menjadi manfaat bagi pesantren. Terima kasih nak Denis. Sama-sama Pak, ucap Denis. Setelah berpamitan pada Ustadz Hamzah dan seluruh keluarga, tidak lupa Denis berpamitan pada 5 orang santri putra yang sebelumnya dekat dengan dirinya selama di pesantren. Rohmat, sapa Denis yang berlari menghampiri anak tersebut. Mas Denis, kok rapi mau kemana Mas? Tanya Rohmat. Loh kok cepet Mas, kenapa nggak besok-besok saja Mas Denis, pinta Rohmat kemudian. Nggak bisa Met, saya harus kembali bekerja, ucap Denis dengan senyum ramah. Oh ya mana Ali sama yang lain? Tanya Denis. Ali kecelakaan Mas Denis, dia dirawat di rumah sakit, ucap Rohmat dengan wajah lesu. Kalau yang lain mungkin masih pada nyuci baju Mas, ucapnya lagi. Innalillahi wa innalillahi rojiun, kecelakaan. Tanya Denis kaget. Rohmat pun menganggukkan kepala dengan lemah. Setelah ya Rohmat menceritakan kronologi bagaimana Ali bisa mengalami kecelakaan dan bagaimana kondisinya saat ini. Ya sudah kalian yang sabar ya, ucap Denis dengan menepuk bahu Rohmat. Roed pun menjawab dengan anggukan kepala. Denis sangat paham bagaimana perasaan Rohmat saat ini, mereka bersama setiap saat dan melewati suka duka terpisah dari orang tua untuk menuntut ilmu, bukanlah hal yang mudah. Dan kini salah satu sahabatnya harus menerima ujian, dan tengah menjalani perawatan di rumah sakit. Denis pun merogoh saku celananya, meraih dompet miliknya. Denis pun mengeluarkan semua uang yang ada dalam dompetnya, karena Denis hanya memiliki uang cas 3 juta, Denis pun memberikan semuanya pada Rohmat, dan berpesan pada Rohmat untuk membagi pada teman-teman yang lain, serta menyisakan untuk Ali setelah Ali pulang dari rumah sakit. Banyak sekali Mas Denis, ucap pemuda 16 tahun tersebut. Bagaimana Rohmat tidak kaget, bahkan seumur-umur memegang uang merah dalam jumlah banyak mungkin itu pertama kalinya. Insya Allah Mas Denis, akan saya laksanakan amanah Mas Denis, ucap Rohmat dengan penuh semangat. Denis tersenyum bangga, dan kemudian menganggukkan kepala. Baiklah kalau begitu, Assalamualaikum, ucap Denis dengan berlalu meninggalkan Rohmat. Waalaikumsalam Mas Denis, sering-sering berkunjung Mas, kami akan sangat senang, ucap Rohmat dengan sedikit berteriak. Denis pun tersenyum dan melambaikan tangannya pada Rohmat. Asteris. Sepanjang perjalanan menuju kota dilalui Denis dengan hati tenang. Namun ada satu hal yang mengganjal dalam pikirannya, mengingat soal lamarannya terhadap Mahira.